Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Andesto, NIDN 04 17 11 71 01. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada PDD UKTPT bidang pengajaran kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu topik khusus akuntansi keuangan melalui video pembelajaran. Mata kuliah topik khusus akuntansi keuangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang mengambil peminatan di bidang akuntansi keuangan dengan bobot sebanyak 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini terkait dengan 4 aspek, yaitu pertama sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan umum, dan keempat keterampilan khusus. Terkait dengan aspek sikap, ada 3 indikator, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan. Terkait dengan aspek pengetahuan, juga memiliki 3 indikator. Yang pertama, menguasai konsep, teori, dan metode akuntansi keuangan dan disiplin ilmu lainnya yang terkait. Kedua, mampu menghasilkan karya ilmiah inovatif dan teruji. Dan yang ketiga, menguasai konsep, teori, dan metode akuntansi keuangan melalui pendekatan inter atau multidisiplin untuk pemecahan masalah-masalah dalam praktik. Terkait dengan keterampilan umum, itu memiliki 6 indikator. Yang pertama, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Yang kedua, mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab. Sedangkan yang keempat, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mampu mengombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Yang keenam, mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada para pemangku kepentingan. Sedangkan terkait dengan aspek keterampilan khusus, itu memiliki 3 indikator, yaitu mampu mengembangkan penerapan konsep, teori, dan metode akuntansi keuangan. Yang kedua, mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan teori dalam metode akuntansi keuangan dengan pendekatan inter dan multidisiplin. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, mampu secara mandiri melakukan riset akuntansi keuangan dengan pendekatan inter dan multidisiplin yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan. Terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah topik khusus akuntansi keuangan memiliki 5 indikator. Yang pertama, mampu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi isu-isu yang terkait dengan konsep dan penerapan teori, regulasi, dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang kedua, mampu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi isu-isu yang terkait dengan konsep dan penerapan etika, kecurangan pelaporan keuangan, dan tata kelola akuntansi keuangan. Yang ketiga, mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis serta mengevaluasi isu-isu yang terkait dengan konsep dan penerapan teknologi dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, mampu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi isu-isu kontemporer lain yang terkait dengan pelaporan keuangan. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis serta mengevaluasi isu-isu yang terkait dengan teori dan aplikasi pelaporan sosial. Deskripsi singkat mata kuliah ini itu adalah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan menggali isu-isu kontemporer yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pelaporan sosial.
Adapun bahan kajian yang dibahas dalam materi perkuliahan ini adalah yang pertama, theoretical issues in financial reporting, regulation and standard setting issues, conceptual framework for financial reporting, revenue and expense recognition and its problem. Yang kelima, measurement and its problem. Yang keenam, fair value accounting. Yang ketujuh, ethical and professional judgment issues. Yang kedelapan, earning management and fraudulent financial statement. Yang kesembilan, corporate governance. Yang kesepuluh, technological issues in accounting and finance. Yang ke-11, capital market research and accounting. Yang ke-12, future accounting, beyond the number. Yang ke-13, theoretical issues in social reporting. Dan yang ke-14, sustainability reporting. Materi pembelajaran ini akan diberikan secara online melalui First Learning Universitas Mercu Buana, di mana pada pertemuan ganjil, yaitu pertemuan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, akan dilakukan melalui tatap muka virtual. Dalam hal ini, dosen memberikan materi-materi yang terkait dengan topik yang dibahas, dan kemudian dilakukan interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab. Sedangkan pada pertemuan kedua, keempat, 6, 8, 10, 12, dan 14 atau pertemuan genap itu dilakukan melalui pembelajaran e-learning, di mana interaksi dilakukan melalui forum, diskusi, dan juga pemberian kuis atas setiap topik yang diberikan. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pemberian tugas besar dan ujian akhir semester. Tugas besar memiliki bobot sebesar 70% yang terdiri dari 2 tugas besar yang masing-masingnya memiliki bobot 35%. Tugas besar pertama harus disampaikan oleh mahasiswa pada pertemuan kelima, di mana mahasiswa diminta untuk membuat suatu paper tentang materi-materi yang telah diajarkan pada pertemuan 1 hingga 4. Sedangkan tugas besar 2 harus disampaikan oleh mahasiswa pada pertemuan ke-12 atas topik-topik yang telah dibahas pada pertemuan kelima hingga pertemuan ke-11. Sedangkan ujian akhir semester itu dilakukan pada pertemuan ke-16 dengan bobot 30%. Dengan demikian, total bobot penilaian itu adalah sebesar 100%. Dalam melakukan pembelajaran, ada beberapa pustaka yang akan menjadi bahan kajian atau referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama terdiri dari 15 textbook, beberapa di antaranya saya sebutkan. Yang pertama, Rankit et al. Tahun 2017, Contemporary Issues in Accounting, second edition. Yang kedua, Comboy and Birne, 2018, Contemporary Issues in Accounting, the Current Developments in Accounting Beyond the Numbers. Sedangkan pustaka pendukung dalam hal ini adalah artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, yang up-to-date dengan topik yang dibahas. Demikian uraian ringkas tentang mata kuliah topik khusus akuntansi keuangan yang saya sampaikan. Berikutnya saya sampaikan perkuliahan pertama pada topik khusus akuntansi keuangan yang membahas isu theoretical issues in financial reporting. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah topik khusus akuntansi keuangan, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang theoretical issues in financial reporting. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang RPS kita. RPS itu telah disampaikan dalam platform First Learning Universitas Mercu Buana. Itu telah memuat berbagai hal terkait dengan RPS, mulai dari capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah,
deskripsi ringkas mata kuliah, berikut bahan pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang theoretical issues in financial reporting. Izin, saya akan menyampaikan slide terkait dengan topik tersebut. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan di-break saja, nggak ada masalah. Topik kita pada minggu pertama ini adalah isu teoritis dalam pelaporan keuangan. Ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian teori dan teori akuntansi, kemudian manfaat dan kegunaan teori akuntansi, kemudian klasifikasi teori akuntansi, dan yang terakhir beberapa teori dalam akuntansi dan penerapannya dalam penelitian dan praktek. Nah, sebelum berangkat ke pengertian teori dan kegunaan teori itu, sebagai pendahuluan, saya sampaikan dalam pembicaraan sehari-hari, baik dalam komunitas akademik maupun komunitas non-akademik, kita sering mendengar kata-kata teori itu digunakan. Namun, kadangkala kita lupa apa itu makna dari teori dan apa kegunaan dari teori itu sendiri. Nah, sebagai introduksi, saya sebutkan, misalnya ada banyak fenomena di dunia ini yang dapat dijelaskan oleh teori. Misalnya ada pertanyaan, kenapa buah durian ketika dia sudah matang dan terlepas dari tangkainya, itu jatuh ke bumi. Ke bawah maksudnya ya, ke tanah. Kemudian bagaimana bangunan-bangunan pencakar langit itu dibangun, dan mungkin juga ada fenomena kenapa manusia itu berjalan dengan 2 kaki, tidak seperti makhluk lainnya yang berjalan dengan 4 kaki. Nah, fenomena-fenomena seperti itu dapat dijelaskan dengan teori. Teorinya teori apa? Tentang fenomena kenapa buah durian itu jatuh ke bumi, itu dapat dijelaskan dengan teori gravitasi. Sedangkan bagaimana gedung-gedung pencakar langit atau underpass itu dibangun, itu dapat dijelaskan oleh teori struktur. Sedangkan kenapa manusia berjalan 2 kaki, itu dapat dijelaskan dengan teori evolusi Darwin. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahan atau topik pembicaraan yang akan kita bahas, yaitu pengertian dan kegunaan dari teori. Pada kesempatan ini, saya mengquote beberapa pendapat dalam literatur tentang pengertian dari teori dan kegunaan dari teori itu sendiri. Yang pertama, itu pendapat dari Godfrey et al. Tahun 2010 yang menyatakan bahwa teori adalah penalaran logis yang mendasari pernyataan tentang suatu keyakinan. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori itu adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumen. Nah, pengertian yang keempat, itu yang ketiga, kita bisa kutip dari Webster New International Dictionary dalam Harahap tahun 2015 yang menjelaskan bahwa teori adalah suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip yang membentuk kerangka acuan untuk bidang yang dibahas. Dan yang terakhir, saya mengutip pendapat dari Cooper and Schlender yang menyatakan bahwa teori itu adalah seperangkat konsep-konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang saling terkait secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan
memprediksi fenomena atau fakta. Nah, dari keempat pengertian tentang teori di atas, kita dapat mensintesakan bahwa yang dimaksud dengan teori itu adalah suatu pengetahuan yang terdiri dari seperangkat hipotesis, asumsi, konsep, definisi, prinsip, proposisi, atau aturan yang terbentuk secara sistematis. Itulah sintesa yang dapat kita buat dari beberapa pengertian teori yang dikemukakan di atas. Kemudian, apa kegunaan teori itu? Nah, di sini kita dapat melihat bahwa teori itu berguna untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi suatu atau serangkaian fenomena. Pengertian dari teori akuntansi itu. Yang pertama, kita lihat pengertian yang dikemukakan oleh Hendriksen dan Van Breda tahun 1991 yang menyatakan bahwa teori akuntansi adalah seperangkat prinsip-prinsip logis yang koheren yang menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang praktik akuntansi yang ada kepada praktisi, investor, manajer, dan mahasiswa, dan yang menyediakan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi praktek akuntansi yang ada dan memandu pengembangan praktik dan prosedur akuntansi yang baru atau yang akan datang. Secara lebih ringkas, Wolf et al. Tahun 2004 itu mendefinisikan teori akuntansi sebagai aturan-aturan, definisi-definisi, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang mendasari penyusunan standar akuntansi oleh lembaga yang berwenang dan bagaimana cara untuk memperolehnya. Terakhir, kita mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Arahab tahun 2015 tentang teori akuntansi itu yang menyatakan bahwa teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan terjadi. Nah, dari ketiga pengertian di atas, kita dapat mensintesakan bahwa kegunaan teori akuntansi itu adalah untuk menyediakan seperangkat prinsip-prinsip dan hubungan-hubungan yang menjelaskan tentang praktik yang teramati dan memprediksi praktik-praktik yang tidak teramati. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Schroeder et al. Tahun 2011. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih manfaat yang diperoleh dari kita mempelajari teori akuntansi. Rankin et al. Tahun 2018 sedikitnya mengidentifikasikan ada 7 manfaat yang dapat diperoleh dari teori akuntansi itu. Pertama, membantu meningkatkan pemahaman terhadap keputusan yang dibuat oleh penyaji laporan keuangan serta pengguna laporan keuangan yang antara lain meliputi pemegang saham, pemberi pinjaman, investor, dan karyawan. Dan yang terakhir itu dia menyebutkan untuk membantu menentukan metode apa yang tepat yang harus digunakan atau bagaimana informasi itu harus diukur dan dilaporkan. Shortly, Rankin itu menyatakan bahwa manfaat dari teori akuntansi itu adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang praktik-praktik akuntansi yang berlaku saat ini ataupun untuk memprediksi praktik-praktik akuntansi yang akan datang. Nah, kalau kita lihat secara taksonomi, akuntansi itu bisa diklasifikasikan dengan berbagai cara. Dalam konteks ini, saya mengutip 3 pendapat, yaitu Godfrey et al. Tahun 2010, Rankin et al. Tahun 2018,
dan Hendriksen dan Breda tahun 1991. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikannya. Pada peraga dapat Anda lihat bahwa teori akuntansi itu dapat diklasifikasikan berdasar aspek kebahasaan, yang mana teori akuntansi itu diartikan sebagai teori pragmatik, teori sintaktik, dan teori semantik. Teori akuntansi dapat juga diklasifikasikan berdasarkan penalaran, yang mana teori akuntansi dibedakan menjadi teori deduktif dan teori induktif. Kemudian, teori akuntansi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan aspek sifatnya, di mana teori akuntansi itu dibedakan menjadi teori deskriptif atau positif dan teori preskriptif atau normatif. Nah, di kesempatan ini, sesuai dengan RPS kita tidak membedah keseluruhan klasifikasi dari teori akuntansi itu, tapi kita akan lebih fokus pada pembahasan teori akuntansi dari aspek sifatnya, yang mana nanti kita akan membahas teori positif dan teori normatif. Pertanyaannya adalah, kapan suatu teori itu dikatakan sebagai teori akuntansi positif? Suatu teori akuntansi dikatakan sebagai teori akuntansi positif jika teori tersebut bersifat menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata. Misalnya, teori yang menjelaskan mengapa manajer memilih suatu metode akuntansi tertentu dalam situasi di mana standar akuntansi memungkinkan pilihan tersebut dilakukan. Misalnya, apakah manajer akan menggunakan metode penyusutan garis lurus atau metode penyusutan saldo menurun. Nah, teori akuntansi positif juga dapat memprediksi apa yang mungkin dilakukan manajer lain ketika dihadapkan kepada keadaan yang serupa. Contoh teori akuntansi positif itu adalah teori keagenan atau agensi teori, ada teori institusional, ada teori legitimasi, ada teori kontingensi, dan ada teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori. Kemudian, kapan suatu teori akuntansi itu dikatakan sebagai teori normatif? Ini dua kutub yang berbeda. Di satu sisi adalah teori akuntansi positif, di sisi lainnya adalah teori akuntansi normatif. Sekarang kita melihat beberapa teori akuntansi yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi maupun dalam praktik akuntansi. Di sini ada beberapa teori yang akan kita kemukakan, seperti teori keagenan, teori institusional, teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan teori kontingensi. Ini ada debatable di antara para akademisi bahwa suatu fenomena itu dapat dilihat dari berbagai lensa teori. Oke? Jadi untuk menjelaskan suatu fenomena, biasanya para ahli atau scholar itu bisa melihatnya dalam berbagai perspektif teori. Misalnya, ketika kita menjelaskan tentang katakanlah praktek pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting, itu kita bisa lihat dari berbagai macam perspektif tergantung lensa yang ingin digunakan oleh si peneliti itu. Tadi saya katakan misalnya contoh dalam pelaporan keberlanjutan itu kita bisa menggunakan teori legitimasi, kita juga bisa menggunakan teori pemangku kepentingan, atau malah kita juga bisa menggunakan teori institusional. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mas Awal.
Mungkin dari saya Pak sedikit Pak, izin Pak. Oh, silakan Mas Hendro. Iya Pak, izin Pak. Saya ingin bertanya Pak, apakah ketika pembentukan pengkaitan teori dengan statement menuju hipotesis kita itu kita harus memiliki reference dari penelitian terdahulu terkait dengan kaitan antara pengaruh A terhadap B. Jadi kan kita harus ngeblend ya Pak, Ya, menurut atau berdasarkan teori agensi contohnya. ya. Pengaruh A terhadap B bagaimana? Apakah kita harus dapat dulu base-nya terhadap siapa sih yang ngomongin statement yang akan kita masukin itu untuk penelitiannya, Pak. Dari saya Bah- demikian mungkin, Pak. Baik, terima kasih Mas Hendro. Ini sepertinya persoalan klasik yang kita hadapi ya. Bagaimana menentukan teori yang tepat dalam suatu penelitian. Bagi peneliti awal, biasanya persoalan teoritis dan persoalan-persoalan metodologis itu merupakan persoalan yang kompleks ya. Dan salah satu cara untuk breakthrough itu adalah dengan melakukan kajian literatur tentang variabel-variabel yang diteliti itu, kemudian kita bisa mereplikasi teori tersebut dalam konteks penelitian kita. Tadi saya sudah katakan bahwa satu fenomena itu bisa dilihat dari berbagai perspektif teori. Oke? Nah, sekarang peneliti ingin melihat suatu fenomena itu dari perspektif apa? Biasanya peneliti pemula agak bingung menentukan, saya menggunakan teori apa ya? Nah, cara terbaik untuk mempersingkat waktu adalah dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu yang mirip katakanlah dengan penelitian yang kita lakukan, kemudian kita bisa melakukan benchmark dengan menggunakan teori yang mereka gunakan. Tentu saja lebih lanjut kita harus mendalami teori-teori itu apakah sesuai dengan konteks penelitian kita. Itu yang kira-kira Mas Hendra. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Sedikit banyaknya semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan menambah kasanah keilmuan kita. Akhir kata, saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.